Hit my head on the concrete back in high school. Knocked out cold, but I still remember it so well. Had my first dance and my first heartbreak. Made some friends that I still have, and I could tell. It's the good and bad and the best of memories. It's been so long, but you still remember me. After all these years, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Banjarsari 03, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjarsari 03 yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya di antara kesibukan yang begitu banyak, menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, selama mengikuti program guru penggerak ini dari bulan Maret sampai bulan Juni ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Selama dari bulan Maret sampai Juni ini, kami sudah belajar modul 1, sudah menyelesaikan modul 1 dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, di modul 1.4 ini saya belajar tentang budaya positif dan saya belajar untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan tentunya dapat memajukan SD Negeri Banjarsari 03. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif, konsep intinya itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu di dalam menerapkan pembelajaran paradigma baru ini, guru tidak bisa memaksakan kehendak murid. Guru harus berpihak pada murid dengan tujuan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga mampu membangun bangsa yang maju dan tangguh. Selama ini ternyata kita banyak miskonsepsi ya Bapak Ibu tentang makna kontrol terhadap murid.
Ilusi kita, ilusi guru mengontrol murid itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah menurut pendapat Dr. William Blaser. Nah, Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma, misalnya nih, Bapak Ibu itu adalah A. Bapak Ibu itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Ibu, Bapak Ibu semuanya. Di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Dan orang lain atau teman Bapak Ibu itu meminta Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu semua akan membuka genggaman tangan Bapak Ibu atau tetap mengepalkan tangan Bapak Ibu? Kalau misalnya teman Bapak Ibu itu membujuk, merayu, ataupun memaksa Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan, kira-kira Bapak Ibu itu setuju untuk membuka kepalan tangan atau Bapak Ibu tetap akan mengepalkan tangan Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat mungkin? Pak Agung mungkin? Baik, saya akan mungkin melihat dari kebutuhan si peminta, ya. Jadi kalau dia lebih membutuhkan, saya akan membuka tangannya untuk memastikan apa yang ada di dalam tangan. Kalau Pak Ageng itu akan membuka kepalan tangannya, kalau apa yang ada dalam genggamannya itu ternyata lebih dibutuhkan oleh orang lain, begitu ya Pak? Nah, ada mungkin yang mempunyai pendapat yang berbeda. Bu Fitri mungkin? Apakah akan membuka atau tetap mengepalkan tangan? Tetap mengepalkan tangan. Kenapa begitu Bu? Karena ini sudah menjadi pendirian saya. Iya, karena sudah menjadi pendirian Bu Fitri, atau mungkin yang ada di genggaman Bu Fitri itu sangat berharga untuk Bu Fitri ya Bu? Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ageng maupun Bu Fitri itu semuanya benar. Bahwa kita itu tetap mengepalkan tangan atau kita membuka tangan kita dan memberikan apa yang ada di genggaman kita untuk orang lain, itu semuanya benar. Kenapa? Ya, jawabannya bisa bervariasi tadi ya. Pak Ageng itu akan membuka, Bu Fitri tetap mengepalkan. Kenapa? Karena yang menjadi kontrol kita itu mau membuka tangan kita atau kita tetap menggenggam tangan kita, itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan. Mau kita melakukan perbuatan yang baik maupun yang buruk, itu kontrolnya ada di diri kita sendiri. Kita mau melakukan hal yang buruk atau yang baik, semuanya tergantung diri kita sendiri. Kita menghendaki melakukan yang baik atau kita menghendaki melakukan yang buruk. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau berdasarkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Alasan perlunya perubahan paradigma belajar yaitu berdasarkan hasil survei lingkungan, belajar tahun 2021 tercatat bahwa hampir 29% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan. Dapat terlihat dalam grafik bahwa semakin tinggi pemahaman pendidik atau kepala satuan pendidikan tentang konsep perundungan, semakin berkurang insiden yang terjadi. Berdasarkan kondisi terkini pendidikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pendekatan komprehensif serta ramah anak untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Salah satunya pendekatan yang bisa diterapkan adalah pendekatan disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin adalah kepatuhan seseorang pada orang lain dan biasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Ternyata pandangan kita selama ini salah. Kenapa? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan menjadi pribadi yang merdeka. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi murid kita itu sudah bisa melakukan sesuatu yang menurutnya dia itu benar, itu tanpa harus ada hukuman dari guru atau penghargaan atau reward dari guru. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuannya yaitu menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik agar dapat berperilaku secara tepat atas dasar kesadaran diri dan dilandasi sikap tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan peserta didik yang ramah anak oleh pendidik dan tenaga pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, menurunkan potensi kekerasan baik secara fisik dan verbal maupun potensi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, mengoptimalkan dukungan peranan orang tua dan pemangku kepentingan sekolah dalam upaya membentuk iklim lingkungan sekolah dan kualitas pembelajaran yang mendukung pencapaian hasil belajar yang baik. Apa manfaatnya? Yang pertama, bertumbuh dan berkembangnya sikap saling menghormati dan menghargai yang dilandasi kepercayaan dan kepedulian baik antara pendidik, tenaga pendidikan dan peserta didik, antara peserta didik maupun antara peserta didik dan orang tua. Yang kedua, terbangunnya pemahaman dan kesadaran diri peserta didik dalam pemikiran dan perilaku positif untuk berperilaku baik dalam proses belajar dan kehidupannya. Yang ketiga,
terbentuknya sikap bertanggung jawab di kalangan peserta didik terhadap pilihan tindakan dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses belajar di sekolah. Yang keempat, mengoptimalkan keterampilan hidup, keterampilan sosial, keterampilan bertanggung jawab, serta keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Yang kelima, menurunkan potensi peserta didik menjadi pelaku dan korban kekerasan, perundungan, serta intoleransi dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun pergaulannya di lingkungan masyarakat. Dan yang keenam, para pendidik dan tenaga pendidikan mendapatkan persepsi dan cara baru yang lebih ramah anak dalam melayani mendidik dan membina pemikiran dan perilaku peserta didik. Dampaknya yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila pada peserta didik, tercapainya kualitas pembelajaran baik bagi para pendidik maupun peserta didik di sekolah, tercapainya iklim keamanan dan iklim kebinekaan yang membudaya di satuan pendidikan, serta terbentuknya ekosistem satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, anak-anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta bebas dari kekerasan. Kemendikbud Ristek berkomitmen untuk terus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh anak Indonesia. Konsep pendekatan disiplin positif, Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa dasar pendidikan penjajah pada waktu itu bersifat perintah dan hukuman, tidak cocok untuk mendidik generasi muda. Namun, harus bersifat tertib dan damai, serta tata tentrem dalam suasana ngemong, momong, dan among. Ngemong berarti proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga. Momong berarti merawat dengan tulus dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan. Sedangkan among berarti memberi contoh, artinya sebagai seorang pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan. Dengan menerapkan disiplin sekolah yang berkelanjutan dan konsisten, diharapkan akan terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan universal bermacam-macam ya. Ada yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Sudah hafal semuanya ya profil pelajar Pancasila, itu tujuan pendidikan kita. Sudah hafal semuanya ya? Nah, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang lain, itu banyak sekali, dimulai dari peduli, rajin, integritas, sampai keteguhan hati dan juga pengertian. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Di antaranya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Yang keempat ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, misalnya bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, manusia memerlukan motivasi. Dari motivasi perilaku manusia yaitu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya nih, anak-anak itu mengerjakan PR karena takut kalau tidak mengerjakan PR dihukum oleh guru. Berarti itu masuknya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya anak yang nilainya 100 akan mendapatkan hadiah. Nah, berarti anak termotivasi untuk dapat nilai 100 supaya apa? Supaya dapat hadiah. Itu motivasi eksternal juga. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Itu masuknya ke motivasi internal. Nah, disinilah tujuan disiplin positif agar murid-murid kita memiliki motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Dari ketiganya tadi, di sini saya jelaskan lagi untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Untuk mewujudkan murid merasa sebagai orang yang mereka inginkan,
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kita perlu merancang suatu keyakinan kelas. Nah, ini kemarin sudah saya praktekkan. Keyakinan kelas itu, mengapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada peraturan seperti kita harus memakai helm saat berkendara. Sebenarnya, apa tujuan aturan itu? Untuk keselamatan. Ada peraturan di sekolah dilarang merokok. Apa sih sebenarnya tujuan peraturan itu? Yaitu kesehatan. Ternyata nilai keselamatan, kesehatan, itulah namanya keyakinan kelas. Jadi murid di sini di dalam kelas itu bukan lagi sekedar menaati peraturan kelas, tapi dari peraturan itu diyakini ada nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga ada motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik dalam bertindak sesuatu bukan lagi karena peraturan, tetapi karena keyakinannya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas bertujuan untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itulah cara membuat keyakinan kelas. Kemarin, oke, lanjut. Untuk mencapai tujuan utama keyakinan kelas, kita sebagai pendidik atau guru harus dapat merefleksi dan memposisikan diri dengan tepat. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ada anak-anak itu menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini. Selanjutnya anak-anak saya minta menempelkan keyakinan kelas yang mereka yakini. Selanjutnya saya menyeleksi karena di kelas 4 itu ada 18 siswa. Kalau tidak kita seleksi atau kita kemungkinan itu tulisan dari anak yang mereka tuliskan itu ada yang sama. Jadi sama saya seleksi yang sama-sama, berarti kita ambil satu. Nah, selanjutnya sebelah sini. Nah, ternyata yang dibuat oleh anak itu rata-rata kalimatnya masih negatif. Misalnya, dilarang mencontek, dilarang bermain bola di dalam kelas. Nah, karena kalimatnya masih negatif, maka kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, dilarang bermain bola di kelas, berarti kita ubah bermain bola di lapangan. Tidak boleh mencontek, berarti kita ganti menjadi mengerjakan tugas sendiri. Setelah kalimatnya menjadi positif, lalu kita kaitkan dengan sini ya, kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang dituju. Misalnya, tidak mencontek tadi berarti mengerjakan tugas sendiri. Nah, berarti itu maksudnya nilai kebajikan apa? Berarti itu tanggung jawab. Atau misalnya kemarin ada membuang sampah di tempat sampah, berarti nilai kebajikan kebersihan. Ada juga nilai kebajikan disiplin. Nah, kemarin di kelas 4 ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kalau sudah nilai kebajikannya sudah tertulis, lalu kita menandatangani keyakinan kelas. Jadi semua siswa
diminta untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu cara membuat keyakinan kelas. Silakan itu bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas masing-masing. Selanjutnya, menurut Dr. William Glaser, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita di posisi penghukum, kita itu akan mengatakan pada anak tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu berarti kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kalimat yang kita ucapkan bisa berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Selanjutnya, kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, kata-kata yang kita ucapkan bisa, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, selanjutnya, kalau kita sebagai pemantau, kita akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, terakhir, sebagai manajer, yang kita katakan kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini dampaknya ya. Kalau guru menghukum siswanya, misalnya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dampaknya bagi siswa itu akan memulai kesalahan berulang kali atau perilaku menjadi agresif. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu bisa melakukan dan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampaknya bagi siswa itu, siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak benar. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, dampaknya bagi siswa tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, dampaknya bagi murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dampaknya bagi siswa itu akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kira-kira menurut teman-teman, posisi kontrol yang paling baik itu yang mana? Kontrol sebagai manajer. Betul sekali. Nah, kira-kira di sini ada kasus nih. Posisi kontrol apakah aku? Kalau yang diucapkan kamu selalu saja salah. Nah, kira-kira posisi kontrol yang dipakai guru itu apa? Penghukum. Betul sekali. Kalau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol yang dipakai guru itu apa kira-kira ya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Kalau ayolah lakukan demi bapak, atau ayolah lakukan demi ibu, teman, betul sekali. Kalau ingat sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti itu manajer apa pemantau? Oh, pemantau ya, mengingatkan dengan konsekuensi, berarti pemantau. Kalau yang ini, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Betul sekali.
Nah, Bapak Ibu semuanya sudah paham ya tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi, sebagai pendidik atau guru di posisi manakah kita seharusnya? Di posisi manajer. Betul sekali. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu harus selalu ditinjau ulang dan diperbaiki ya. Tidak buat satu kali untuk 1 tahun itu tidak, tapi bisa kita tinjau ulang dan kita perbarui secara berkala. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Dalam pertemuan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengenal restitusi, terus terang sekali dalam kelas, kalau misalnya ada permasalahan yang terjadi atau ada anak yang membuat masalah, saya sering sekali mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, tetapi ternyata itu kurang bagus ya. Nah, ternyata ada penyelesaian yang baik yang diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi atau segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lanjut. Kalau hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid tidak takut berarti peraturannya gagal gitu ya. Nah, tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, kata-kata yang dikatakan bisa peraturannya adalah titik-titik, kamu harus begini. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi berbeda ya. Kalau hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Tetapi kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ada anak yang berkelahi, gurunya langsung, karena kamu berkelahi, kamu hukumannya misalnya 1 jam. Hukuman itu tiba-tiba, tidak terencana, spontan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Sedangkan pada pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, langkah-langkah pelaksanaan segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, di segitiga restitusi ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu di menstabilkan identitas. Lalu proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah yang dapat kita katakan, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. Sedangkan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan yang dapat kita katakan, misalnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu yang bisa kita tanyakan. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Pada saat itu di kelas saya itu ada seorang siswa yang tidak berangkat sekolah tanpa izin. Pada hari Selasa, seorang siswa kelas 4 bernama Nafisa tidak berangkat sekolah tanpa izin. Hal ini membuat guru menjadi khawatir. Tidak berangkat sekolah tanpa izin melanggar kesepakatan kelas, sehingga Bu Guru memanggil Mbak Nafisa. Bentar ya, saya buka ini. Ini kenapa tidak mau dulu? Oke, saya keluar dulu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas.
Nggak kedengaran ya. Yaitu tadi adalah contoh ya penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Saya juga masih belajar, tentunya masih ada kekurangan dalam praktek saya itu. Nanti teman-teman mungkin bisa menerapkan lebih baik lagi dari saya. Menurut saya, segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah yang sangat tepat sekali ya. Karena itu tidak akan membuat anak menjadi benci dengan kita. Nah, tetapi itu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi itu akan membuat anak menyadari kesalahannya dan juga dia itu menyadari kesalahannya dan tentunya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi karena anak itu meyakini dan anak itu menentukan sendiri apa konsekuensinya yang akan dia dapatkan. Jadi bukan kita yang menentukan kalau melanggar berarti kamu mendapatkan hukuman ini, tetapi anak sendiri yang menghendaki, yang meyakini. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing apabila nanti ada siswa kita yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, di situ ada apa ya ini bahasanya ya? Diagram bukan sih? Di situ ada gambar ya. Peraturan kelas itu warna ungu, di dalam sendiri paling kecil. Itu maksudnya dari peraturan kelas itu lebih kecil pengaruhnya ya,
Terus setelah peraturan kelas ada keyakinan kelas. Lalu dengan keyakinan kelas akan membentuk lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan yang positif itu akan membentuk budaya positif. Nah, di situ dari peraturan kelas kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita kembangkan lagi menjadi lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif diharapkan nanti akan membentuk budaya positif. Akhirnya kita dari penghujung nih teman-teman. Kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang mampu menuntun murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita semua menjadi diri sendiri atau diri pribadi yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik, sehingga kita dapat mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang maju, yang memiliki budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat memajukan sekolah kita SD Negeri Banjarsari 03. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini tentunya saya punya banyak sekali kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan atau menggali potensi diri kita masing-masing, menggali potensi sekolah kita agar menjadi sekolah yang maju. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin? Ada yang mau berpendapat? Dari yang saya sampaikan menurut teman-teman itu sangat bermanfaat atau tidak? Sangat. Alhamdulillah. Karena dari mengikuti program guru penggerak ini terus terang banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, dan mudah-mudahan itu nanti akan membantu pribadi saya menjadi lebih baik lagi. Dari apa yang tadi saya sampaikan, yang paling menarik menurut teman-teman di bagian mana? Saya ke depannya. Tadi di disiplin budaya positif itu ada macam-macam ini. Menurut teman-teman yang dari yang saya sampaikan tadi, yang menurut teman-teman paling menarik di hati teman-teman, ada mungkin keyakinan kelas. Yang betul sekali, saya juga itu pengetahuan baru untuk saya. Ya, sebagian besar itu adalah pengetahuan baru untuk saya yang tentunya akan saya praktekkan ya di kelas saya agar kelas saya menjadi lebih baik lagi. Ada lagi mungkin di bagian mana? Posisi kontrol. Nah, biasanya teman-teman ini posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah seperti saya yang penghubung? Iya, sama. Ya, betul sekali. Karena terus terang saya selama ini ternyata sebagai penghubung. Kalau ada anak yang melaporkan, Bu, ini nakal. Jangan nakal. Kalau nakal, kamu ini. Kamu suruh pikir seminggu. Kamu ini. Ternyata selama ini saya sebagai penghubung. Ada mungkin teman-teman yang ternyata
tanpa tidak sadar sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer? Ya, Mungkin 1-2 kali, tapi iya. selainnya lebih banyaknya iya betul sekali. Tidak apa-apa, saya juga sama seperti itu. Nah, setelah tahu materi ini, nah mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempraktekkan di kelas masing-masing sehingga kita menjadi guru yang lebih baik lagi lah. Ada mungkin yang sudah menerapkan segitiga restitusi, ternyata selama ini yang saya lakukan itu udah masuk segitiga restitusi nih, walaupun belum belajarnya. Ada apa tidak? Tidak ya? Ya sama, saya juga iya. Oke. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini meluangkan waktunya di sini di sela-sela kesibukannya itu tidak mendapat rugi ya, tetapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan ilmu itu mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan di sekolah kita ya, sekolah kita tercinta SD Negeri Banjarsari 03, sehingga SD Negeri Banjarsari 03 nanti akan semakin maju. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tadi saya menarik di segitiga restitusi Oh, iya. tadi, mohon di ambilkan lagi slide-nya. Iya. Barangkali saya pernah mengajarkan. Nah, itu. Segitiga restitusi Pak Ageng, tahapannya itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, berarti kan kita di kelas itu harus ada keyakinan kelas dulu. Nah, kira-kira sudah membentuk keyakinan kelas apa Nah, belum ya? itu belum ternyata. Ya nggak apa-apa, nanti kita praktekkan setelah ini. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini meluangkan waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya dalam bertutur kata banyak kesalahan. Saya di sini posisi masih belajar sama seperti teman-teman semua. Jadi tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan. Karena terus terang berdiri di depan teman-teman di sini juga ini masih tahap belajar. Dengan mengikuti program guru penggerak ini, saya belajar untuk lebih percaya diri lagi. Nah, nanti mudah-mudahan Pak Ageng juga seperti itu ya Pak Ageng, karena ya siap lah, karena memang kita harus kolaborasi, harus kerjasama, saling mendukung lah untuk kemajuan kita dan juga kemajuan sekolah tercinta kita ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya tidak ada. Ya kalau tidak ada, kita tutup aja kegiatan hari ini. Tadi dimulai dengan doa nggak ya? Ya kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Setelah ini monggo kalau misalnya mau melanjutkan ke aktivitas masing-masing. Terima kasih sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk diri saya sendiri.
Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya untuk kita ya, kalau misalnya teman-teman mau melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, monggo saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Dani ingin berdoa. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas atau belum? Kenapa kok kita membuatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Buat sendiri. Oke, betul sekali. Kalau peraturan kelas nanti yang membuat guru dan kalian yang mematuhi. Tapi kalau keyakinan kelas kita membuatnya bersama-sama. Jadi untuk tanggung jawab bersama-sama. Nah, untuk menyingkat waktu, nanti kalian memberikan pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang mau kita yakini itu apa saja. Nah, biar tidak ramai, nanti kalian menuliskannya di kertas ya. Masing-masing nanti kalian menuliskan satu keyakinan kelas yang kalian yakini. Boleh. Aku nggak punya meja. Ke belakang boleh. Silakan tuliskan keyakinan kelas yang menurut kalian harus kita sepakati bersama.
Saja ya. Tidak ramai. Sudah selesai menulisnya? Kalau sudah selesai, boleh ditempelkan. Jangan direpot ya, satu persatu. Di sebelah sana ya. Jangan berebut satu persatu. Kalau sudah langsung kembali ke kursinya masing-masing. Sudah semua? Kasih dulu. Yang belum bisa segera ditempel. Yang belum siapa? 4 kali 4 berarti 16 kurang 2 ya? Ayo Mbak. Yuk, tunggu. Mbak, kok ini? Ayo Mbak, ayo Mbak.
yang mengajarkan mereka bagaimana? Video bisa seperti oh jatuh terus ya, dia bisa membantu Bu Guru. Bisa diam, bisa kembali ke kursi masing-masing. Guru ambil aja ya yang sama ya. Oke, dari yang kalian buat, guru kumpulkan ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kesepakatan kelas, yaitu yang pertama, tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Yang kedua, tidak boleh mengejek nama orang tua atau tidak boleh mengejek teman. Tadi banyak ya yang mengejek. Terus yang ketiga, tidak boleh main bola dalam kelas. Yang keempat, tidak boleh merusak barang milik teman atau sekolahan. Yang kelima ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keenam, ini boleh atau tidak boleh? Oh, tidak boleh kencing di karangan dan WC. Tadi ada 6 atau 7 ya? 7 dengan yang dibawa oleh. Nah, Mas, Mbak, apa yang kalian tulis ternyata semuanya dalam bentuk kalimat negatif ya. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, gitu ya. Nah, kalau yang namanya keyakinan kelas itu kita buatnya dalam bentuk positif, kalimat positif. Kira-kira kalau tidak boleh makan saat jam pelajaran, kalimat positifnya apa? Tidak boleh makan, berarti apa? Positif, kalimat positifnya berarti ya, makan saat istirahat. Boleh dituliskan Mas Danis? Makan saat istirahat. Ini ada tidak boleh mencontek ya. Terus yang kedua, tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek berarti apa? Tidak boleh menghina. Positif, kalimat positifnya. Tadi makan saat istirahat. Yo, tidak boleh mengejek teman. Kalimat positifnya? Menghargai teman. Ya, menghargai teman. Boleh dituliskan Mbak? Menghargai teman. Terus ada tidak boleh main bola dalam kelas. Main bola. Ya, main bola di lapangan. Kalau main bola itu di lapangan. Terus
membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya membuang sampah di tempatnya. Terus tidak boleh mencontek teman. Mengerjakan tugas sendiri. Terakhir ada tidak boleh kencing di karangan atau WC guru. Ya. Kencing di toilet siswa. Kencing di toilet siswa. Ya. Kalau sudah bisa ditempelkan di sini. Toilet siswa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua ya. Satu lagi Mbak Lena. Yuk, teman-teman Mbak. Oke, yuk perhatikan di depan. Mbak, Mas, tadi yang kalian buat, kesepakatan yang sudah kalian buat yang kata-katanya masih negatif, kita sudah ubah ke dalam kalimat positif ya. Nah, ternyata keyakinan kelas yang kita buat ini nanti akan menuju atau menghasilkan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang kita tuju dengan main bola di lapangan? Berarti apa? Main bola itu di lapangan berarti apa? Main bola itu di lapangan, nggak boleh di kelas, nggak boleh di teras sekolah. Berarti apa? Disiplin, bisa ya? Disiplin. Terus makan saat istirahat. Kita kira makan saat istirahat itu nilai kebajikan yang kita tuju itu apa? Makan saat istirahat. Makan saat istirahat. Apa? Boleh ya, menghargai ya, menghargai guru. Menghargai. Buang sampah di tempatnya. Nilai apa? Kebersihan boleh. Kebersihan. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Keamanan, tanggung jawab. Keamanan lah ya, keamanan ya. Terus mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek tadi ya, mengerjakan tugas sendiri berarti tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus kencing di toilet siswa. Nah, tadi kan tidak boleh kencing di karangan. Nah, kalimat positifnya kencing itu di toilet siswa. Berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan atau kesehatan? Lebih ke kesehatan.
ya, berarti menghargai teman, berarti maksudnya ke ya rukun lah ya, kerukunan, ya kerukunan. Inilah keyakinan kelas yang kita sepakati. Kira-kira semuanya udah sepakat atau belum? Oke, kalau sudah, guru minta kalian tanda tangan di sini. Tanda tangan. Dimulai dari nomor 1 ya. Mas, ya. Tanda tangan. Lanjut, Mbak Nafisa.
Surya dulu. 17 Mbak Aurel. Terakhir Mbak Natasha. Terima kasih. Jadi kita sepakat ya, keyakinan kelas kita ada 7, yaitu main bola di lapangan, makan saat istirahat, buang sampah di tempatnya, menjaga fasilitas sekolah, mengerjakan tugas sendiri, kencing di toilet siswa, dan menghargai teman. Setuju? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak Nafisa. Mbak Nafisa tahu tidak mengapa dipanggil sama Bu Guru? Sepertinya kemarin Mbak Nafisa tidak berangkat sekolah ya? Iya, Bu. Sepertinya juga tidak izin. Iya, Bu. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, Bu. Saya minta maaf. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Nafisa tidak berangkat sekolah? Saya di rumah ayah, Bu. Pas mau pulang, hujan, jadi nginep di sana. Paginya, ayah sakit, jadi tidak ada yang mengantar. Mengapa tidak WA Bu Guru? Ayah tidak ada nomor WA Bu Guru. Ya. Tapi Mbak Nafisa tidak berangkat sekolah tanpa izin, membuat guru khawatir. Apa Mbak Nafisa tidak merasa melanggar aturan sekolah? Melanggar kesepakatan kelas kita mungkin? Iya, Bu. Maaf. Baiklah. Apa Mbak Nafisa sudah menyadari kesalahan? Sudah, Bu. Saya tidak berangkat sekolah tanpa izin. Apa yang dapat Mbak Nafisa lakukan untuk memperbaikinya? Saya minta maaf, Bu. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah. Bagaimana kalau Mbak Nafisa mengulangi lagi? Saya bersedia dihukum, Bu. Dihukum apa? Piket seminggu, Bu. Baiklah. Jadi Mbak Nafisa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, siap dihukum piket seminggu, seperti itu ya? Iya, Bu. Ya sudah, kamu boleh pulang. Jangan lupa nomor WA Bu Guru disampaikan ke ayahmu ya.